Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma, amin. Shadaqallahul adzim. Baik Bapak Ibu ya, kita lanjutkan tadabbur ya. Kemarin 2 kali berturut-turut enggak tadabbur ya. Masih ingat gak yang kemarin? Rumus rezeki ada berapa? Ada 3. Yang pertama, rezeki yang dijaminkan. Yang kedua, yang dibagikan. Yang ketiga, yang dijanjikan ya. Masih ingat ya? Ya, baik, sekarang kita lanjut surat Al-Baqarah ayat 281. Dikit banget nih. Ditambah 282. 282 sampai itu aja ya, sampai minhu syai'a ya, sampai kola yang pertama itu. Ya Pak Ustadz Adri, boleh silakan. Enggak ada ya? Apa mesinnya? Sampai minhu syai'a ya. 281 sampai 282 itu yang kola yang pertama. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ya, baik Bapak Ibu ya. Untuk mengingat kembali, kita murojaah ya. Masih ingat kan? Saya baca ayatnya Bapak Ibu yang terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yauman, dan takutlah pada satu hari, turja'un fihi, kalian akan dikembalikan di dalamnya ilallah, kepada Allah. Summa, kemudian tuwafa, kalian disempurnakan atau diberi balasan, kullu nafsin, setiap-tiap jiwa, maka sabat, apa yang dia kerjakan, wahum, dan mereka la tuslamun, tidaklah mereka dijolimi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidain, apabila kalian hutang berhutang dalam suatu hutang, ila ajalim musamma, sampai waktu yang telah ditentukan, faktubuh, maka tulislah dia, maksudnya hutang itu, wal yaktub, dan hendaklah menulis, bainakum, di antara kalian, katibun, seorang penulis, bil adl, dengan adil,
wala ya'ba, dan janganlah enggan katibun untuk menulis, ayaktuba, ya, untuk seorang penulis untuk menulis, kama sebagaimana alamahullah, Allah telah mengajarkannya, fal yaktub, maka hendaklah menulis, wal yumlilil lazi alaihil haqq, dan bacakanlah atau diktekanlah, ya, yang atasnya yang berhak, yaitu orang yang berhak, yang berhutang. Wal yattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah, Rabbahu, sebagai Tuhannya, wala yabhos, dan janganlah mengurangi, minhu, darinya, syai'a, sedikit pun, ya. Pak Anto belum sembuh ya? Ya, kita masih sakit ya? Mudah-mudahan cepat sembuh ya, diangkat penyakitnya biar bisa kembali lagi ikut kajian. Ya, baik ya. Jadi ini ayat 281 menjelaskan tentang orang-orang yang berhutang. Ini di tengah-tengah antara hutang dan ayat yang sebelumnya tentang hutang, ayat yang selanjutnya hutang. Tapi di sini Allah menegaskan wattaqu, dan takutlah dan peliharalah yauman, pada satu hari. Jadi yang dimaksud satu hari di sini yaitu hari kiamat, ya. Jadi Allah mengingatkan, takutlah pada satu hari turja'un, kalian akan dikembalikan. Jadi di sini Allah mengatakan kata mufrad atau kata tunggal, yauman. Itu semua, ya, hari kiamat Allah menggunakan kata mufrad, yauman. Enggak ada ayam gitu. Itu bukan hari kiamat, tapi yauman. Meskipun hari kiamat itu panjang, ya. Panjang sekali hari kiamat, tapi Allah tetap menyebutnya yauman, pada satu hari. Itu menandakan itu dalam satu paket, itu hari kiamat, yauman. Ini bentuk tunggal nih, bentuk mufrad. Turja'un, kalian akan dikembalikan, fihi, di dalamnya, ya. Jadi di sini kata majhul, kata pasif, artinya dikembalikan. Ya, kalau maklum kalimat pasif itu kita bisa milih. Misalnya saya kembali, mau kembali, boleh, enggak juga enggak apa-apa, itu namanya kalimat aktif. Tapi ini dikembalikan, berarti kalimat pasif. Artinya kita enggak bisa menolak mau kembali atau enggak kembali, ya. Itu kita harus ikut, ya, dengan Allah, dan ini akan dipaksa harus kembali, ya. Jadi di situ nanti turja'un, kalian akan dikembalikan dengan secara paksa atau sukarela, ya. Mau sukarela tetap dikembalikan, enggak mau juga tetap dikembalikan, ya. Itu artinya kalimat pasif kitanya, ya. Mau atau enggak mau tetap harus ini. Misalkan kalian dikumpulkan di sekolah, berarti itu pasif tuh. Mau ikut atau nggak ikut tetap harus dikumpulkan, kecuali saya berkumpul di sekolah, nah itu kalimat aktif, boleh berkumpul, boleh nggak, ada pilihan. Tapi kalau ini nggak ada pilihan, tetap harus ikut gitu. Nah di sini nanti Allah akan paksa, ya, semua dikembalikan ke dalamnya, ilallah, kepada Allah, ya. Jadi pada satu hari nanti di hari kiamat semua akan dikembalikan, mau yang muslim, mau yang non muslim, mau yang beriman, mau yang kafir, itu nanti semua akan dipaksa untuk kembali, ya, kepada Allah. Karena punya Allah semuanya, nanti semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin, kemudian, ya, kalian akan disempurnakan atau diberi balasan, kullu nafsin, ya, setiap jiwa, ya. Jadi nanti apa yang kita perbuat, maka sabat, ya, apa yang kita perbuat itu nanti akan diberi balasan. Sekecil apapun perbuatan kita itu akan diberi balasan
atau ya sebesar apapun Allah juga akan beri balasan. Jadi ini diperintahkan kepada, ini maksudnya di sini orang-orang yang berhutang, karena ayat sebelumnya tentang hutang dan ayat yang selanjutnya tentang hutang. Jadi di sini dihimbau agar takutlah kepada hari ya yang nanti akan dikembalikan pada Allah. Ya, jadi orang-orang yang berhutang maupun yang memberi hutang takutlah. Ya. Yang memberi hutang takut kepada Allah, karena jangan sampai kita memberi utang dengan memberi lebihan atau bunga atau riba, karena nanti ada balasan. Ya. Atau menyita ya, dengan cara yang tidak baik. Nah, makanya diperintahkan untuk takutlah kepada hari yang nanti semua akan dikembalikan, baik yang memberi hutang maupun yang berhutang. Apalagi yang berhutang ya, takutlah, karena meskipun yang punya hutang baik ya diem aja nggak nagih, tapi tetap nanti Allah Maha mengetahui ya, nanti tetap haknya akan diberikan kepada yang punya. Meskipun yang berhutang nggak enak nagihnya, orangnya baik gitu, nggak nagih, tapi tetap itu kewajiban harus dipenuhi ya. Makanya takutlah pada hari yang nanti semua akan dikembalikan dan nanti akan diberi balasan, yuwafa, disempurnakan semuanya, kullu nafsin, setiap jiwa ya, masing-masing jiwa itu, nggak ada kolektif. Meskipun misalnya utangnya kolektif, tetap nanti akan disempurnakan atau dibalas masing-masing jiwa ya, sendiri-sendiri. Misalnya minjem semua jamaah bareng-bareng, tapi tetap kalau yang satu bayar yang satu enggak, dibalasnya masing-masing tetap ya per jiwa. Summa tuwafa kullu nafsin, kemudian kalian akan dikembalikan, akan disempurnakan setiap-tiap jiwa maka sabat, terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya, jadi harus takut kepada apa yang kita kerjakan ya, jangan sampai nanti begitu udah di sana menyesal nggak ada gunanya kalau udah di akhirat. Kalau mau menyesal sekarang nih saatnya, kewajiban-kewajiban yang belum ditunaikan selesaikan ya. Jangan sampai nanti setelah meninggal udah nggak bisa lagi ya, menyesal yang ada. Karena apa, di sana kita di akhirat udah nggak bisa mengembalikan hutang ya. Meskipun kita punya tapi nggak bisa dikembalikan, yang ada nanti pahala kita diambil, atau kalau kita udah nggak punya pahala, dosa dia diberikan ke kita. Makanya jangan sampai lewat ya sebelum waktunya, mumpung sekarang masih ada umur, kewajiban-kewajiban segera tunaikan ya. Kalau hak kita minta, kalau enggak ya udah nanti urusannya di akhirat. Karena di situ nanti akan disempurnakan, tuafa, disempurnakan itu dibalas, maka sabat wahum la yutslamun, dan mereka tidaklah dijolimi. Jadi Allah tidak menjolimi mereka ya. Karena tergantung mereka menyikapi. Ketika orang memberi hutang ya, kalau dia menyikapinya dengan cara yang baik, maka Allah juga akan membalasnya dengan kebaikan ya. Misalnya orang yang berhutang nggak punya uang untuk membayarnya ya, maka diberi tangguh, udah nggak apa-apa, nanti kalau ada uang aja. Nah itu kan berarti cara yang baik. Nah terus Allah juga akan beri balasan. Tapi kalau misalnya menyikapinya dengan cara yang tidak baik ya, misalnya orang yang berhutang nggak bisa bayar, ya udah tinggal dihitung aja berapa hari itu nanti kali berapa gitu. Nah itu juga menyusahkan orang yang berhutang. Nanti Allah juga akan balas ya. Jadi Allah tidak menjolimi, tergantung kita menyikapinya. Begitu juga orang yang berhutang ya, dia nggak mau bayar padahal dia tahu dia hutang ya, dia nggak mau bayar, itu juga nanti Allah akan
beri balasan. Jadi tergantung kita menyikapinya. Nanti Allah yang akan memberi balasan. Ya. Dalam hal apa saja ya, itu tergantung kita menyikapi. Kayak misalkan kita diuji, ya, bukan hanya utang, misalnya sakit. Diuji sakit itu bisa menghapus dosa, ya, bisa mendapat ganjaran pahala kalau kita nyikapi dengan sabar, dengan ikhlas. Ya, alhamdulillah Allah menguji, mudah-mudahan ini jadi penggugur dosa. Ya. Nah, jadi pahala. Tapi kalau nyikapinya dengan dengan tidak ikhlas, ya, dan menggerutu, bukannya pahala malah dosa. Ya Allah, setiap hari sakit begini, emang nggak ada apa ujian yang lain selain sakit. Nah, berarti dia nggak terima, nggak ikhlas. Nah, itu jadi bukannya pahala tapi jadi dosa. Ya, jadi tergantung kita menyikapi sesuatu itu, bisa jadi pahala atau bisa jadi dosa, tergantung kita menyikapinya. Ketika kita menyikapinya dengan ikhlas, dengan ridho, maka itu bisa menjadi ganjaran pahala. Sebaliknya kalau kita nggak ikhlas, itu malah jadi dosa. Ya. Nah, dalam ini juga ya, Allah tidak menjolimi mereka. Ya, tergantung kita menyikapi. Kalau kita menyikapinya dengan tidak baik, maka Allah juga akan beri balasan. Ya, sebenarnya kalau orang berhutang, ya, terus dia nggak mau bayar, itu rezekinya dia akan seret, akan susah. Orang yang nggak mau bayar hutang, rezekinya pasti susah. Kenapa? Karena namanya orang berhutang nggak mau bayar, itu kan orang yang mengutangin atau yang memberi hutang kesel, iya gak? Nah, begitu kesel, keluar tuh ucapan-ucapan yang nggak enak, ya. Nah, itu kan ucapan doa, ya. Nah, kalau itu doa diijabah, kan akhirnya jadi susah hidupnya orang yang berhutang. Ya, jangan sampai makanya membuat kesel orang, ya. Tapi kalau misalkan kita bayar hutang dengan tepat waktu, ya, orang yang memberi hutang kan mengucapkan terima kasih, barokallah, semoga dapat keberkahan, malah didoain. Ya, tapi ketika dia nggak bayar hutang, ya, doanya beda. Karena apa? Kesel. Ya. Akhirnya ucapan-ucapan yang jelek. Nah, kalau itu dijabah, akhirnya dia menimpa kepada orang yang berhutang. Makanya jangan sampai kita mempersulit membayar hutang, karena nanti itu kembali lagi kepada kita juga yang susah nanti rezekinya. Ya, jadi begitu kita mempersulit orang untuk membayar hutang, maka kita sendiri kalau emang nggak mampu ngomong aja, ya maaf hari ini saya nggak bisa menyelesaikan. Bukannya diam-diam terus ngindar, ada si ini nih, ngumpet-ngumpet takut ditagih. Ngomong aja udah, minta keringanan gitu. Syukur-syukur ya udah nggak usah deh, gratis ya, alhamdulillah. Ya, tapi kalau sembunyi-sembunyi, yang ada yang punya utang kesel ntar ngomong dengan ucapan yang jelek-jelek, itu jadi doa. Ya, nah makanya jangan sampai seperti itu. Udah, kita mudahkan, selesaikan urusan utang piutang supaya apa? Supaya kita juga dimudahkan sama Allah. Ya. Itu yang ayat 281. Ada yang mau ditanya ke ayat 281? Ya, kalau nggak ada langsung aja 282 ya. Ya ayyuhallazina amanu. Ya, boleh Pak. Minjemin mic, kasih mic. Ya. Urusan menggugurkan dosa. Tetap pakai mic biar yang Itu masih sebentar. Urusan menggugurkan dosa. Katakanlah dia punya utang ya, atau sudah utang ya. Sudah sampai wafat. Tahu dia sudah wafat. Nah, ini bagaimana solusinya? Yang berhutang apa yang memberi hutang yang wafat? Dia punya utang saya. Yang berhutang sampai wafat. Ya, yang berhutang wafat. Udah wafat. Iya, jadi belum bayar udah wafat duluan. Iya. Oh iya. Iya. Maka cari ahli warisnya. Tahu gak anaknya? Keluarganya tahu gak?
Nah itu kasih tahu ke ahli warisnya, gitu, ya. Dimana ahli warisnya tanya, infonya kasih tahu supaya apa? Supaya nanti dia nggak tergantung-gantung. Karena menurut Imam Bukhari dan Muslim, ya, orang yang berhutang itu nggak akan sampai ruhnya kepada Allah sebelum diselesaikan hutangnya. Makanya tanya, kalau seandainya nggak ketemu juga, ya udah ikhlasin aja. Semoga menjadi sedekah buat Pak An. Iya, ikhlaskan. Ya Allah, saya ikhlaskan hutangnya biar lancar dalam perjalanannya, dan semoga ini menjadi sedekah buat kami, gitu, buat saya. Ya, mudah-mudahan itu jadi dipermudah sama Allah. Amin. Ya, kalau kita mudahkan orang, insya Allah Allah akan balas ya dengan kemudahan juga. Gitu Pak. Amin. Cukup ya? Bisa. Ya. Oh ya, boleh. Tuh kasih. Kemarin saya lihat panitianya dari Jami semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, Ya. kalau kita memberi hutang kepada orang tanpa ada bukti, tidak tertulis, sedangkan di dalam Al-Quran diperintahkan harus tertulis. Betul. Nah, bagaimana itu hukumnya? Apa boleh tidak dibayar oleh orang itu atau gimana? Terima kasih. Iya, baik. Nih hari ini masalah ini nih, menulis nih. Mau dijelasin apa langsung kita ini aja bahas? Kita bahas aja langsung ya. Iya ya, baik. Nanti di situ kejawab di sini ya. Baik. Jadi di sini langsung ya saya ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, ijad tadayantum bidain, apabila utang piutang dalam suatu hutang ila ajali musamma, pada waktu yang telah ditentukan, faktubuhu, maka tulislah dia. Jadi Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk menulis utang piutang dalam suatu utang. Bidain itu dalam satu utang. Artinya itu kalau Allah menyeru berarti wajib ya. Dan Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, karena orang yang beriman itu dia akan menulis utang piutang ya, karena dia menganggap ini satu ibadah. Apabila perintah ya, kalau kita laksanakan maka itu jadi ibadah. Ibadah kalau kita kerjakan jadi pahala. Nah, jadi kalau misalkan ada orang hutang, kita tulis, itu jadi pahala, ya. Nah, makanya Allah menyeru kepada orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, dia nggak mau nulis, malas. Udahlah, percaya aja gitu, ya. Jadi di sini Allah menyeru kepada orang yang beriman, karena ini sebagai satu ibadah, maka orang yang beriman mau menulisnya, ya, karena ini satu pahala. Dan kalau menjalankan itu dengan ringan ya kan, maka itu jadi apa, kalau dengan keimanan maka itu jadi ringan gitu. Artinya kalau kita menjalankan perintah Allah dengan keimanan, maka kita akan ringan mengerjakannya sesuatu gitu. Kayak ngaji juga gitu ya, kalau dengan keimanan biarpun jauh-jauh gitu. Ada yang mana yang kayak Pak Karmain tuh di sana masjid apa As-Suhada, dia datang. Tapi kalau misalkan dengan tidak keimanan, berat itu nih, Ustadz lama banget ngomongnya, kapan habisnya ya. Nah begitu juga kalau kita menjalankan dengan keimanan perintah Allah, itu akan ringan. Itu tinggal nulis doang, apa susahnya ya kan. Nah makanya di sini disuruh kita menulis ya. Hai orang-orang beriman ya, Allah perintahkan hanya untuk orang yang beriman ya. Kalau orang nggak beriman sia-sia, ntar percuma, nggak ditulis sama dia. Makanya kalau kita mau ya mendapatkan ganjaran pahala, maka setiap hutang itu ditulis. Karena ini perintah. Kalau perintah itu jadi ibadah. Ibadah kalau dilakukan dapat
pahala. Ya, jadi disuruh menulis iza ya dayantum, apabila ija tadayantum itu apabila ada hutang piutang. Ya, jadi baik yang memberi hutang atau yang menghutangkan itu harus ditulis. Kalau misal jumlahnya cuma 5.000 apa perlu ditulis? Ditulis juga bila perlu, ya. Karena apa? Karena ini perintah pahala ini. Ya. Tapi kan beda-beda kelasnya ya. Kayak misalkan utang di warung, ngambil Indomie dong 2 misalnya. Disebut mereknya nggak boleh ya. Tulis ya, pakai buku ditulis. Kalau utangnya udah mulai jutaan pakai kwitansi. Kalau udah 10 juta lebih pakai meterai. Kalau ratusan juta ditulis pakai notaris. Nah itu kan bisa dibedakan gitu. Ya, tapi tetap harus ditulis gitu. Ya. Supaya apa? Supaya jelas. Ya. Bahkan sama saudara sendiri pun tetap ditulis. Ya. Meskipun kita nggak kasih lihat gitu. Misalkan adik atau kakak minjem, tetap ditulis. Ya. Bukannya kita mau hitung-hitungan, tetap ditulis. Meskipun kita nggak kasih tahu, tapi kita tetap kasih tahu ke keluarga kita, ke anak, istri, ini loh, ya, si A tadi utang, atau saya utang sama si B gitu. Takutnya apa? Kalau dia wafat, ya, terus nggak ada yang tahu ahli warisnya. Nah ini bahaya. Bahayanya ntar nggak ada yang nyelesain. Begitu nanti wafat nggak diterima rohnya sama Allah sebelum diselesain. Makanya perlu dikasih tahu nanti, oh si A tadi utang begitu wafat. Makanya kan Rasulullah ketika mau menyolatkan jenazah nanya dulu, nih orang ada utang gak nih gitu. Kalau ada yang bilang nggak ada ya Rasul, baru Rasulullah menyolatkan. Tapi kalau bilang ini ada utang, Rasulullah nggak mau nyolatin, selesain dulu gitu. Makanya kan kalau mau sholat jenazah suka ada utusan dari wali atau keluarganya ya. Kalau ada utang piutang mohon hubungi saya gitu. Nah kalau misalnya ada yang ngomong, saya waktu itu bapaknya utang sama saya gitu, udah selesain tuh hari itu juga gitu. Ya, baru disolatkan. Karena ya menurut hadis Bukhari dan Muslim itu seseorang yang berhutang nggak akan diterima ruhnya kepada Allah. Ya, jadi harus diselesaikan. Ya, dan ini harus dicatat. Ya. Jadi di sini dikatakan ija tabayantum, apabila orang yang utang piutang bidainin, ya, dan satu hutang. Jadi kalau utang kan adain orang yang memberi hutang, kalau yang berhutang almadin. Nah kalau bidain itu satu hutang, artinya dalam bentuk nakiroh. Ini ada tanwin ya, bidainin. Bidainin itu artinya umum, nakiroh artinya mau dia hutangnya besar atau hutangnya kecil ya, itu umum, tetap harus dicatat. Mau jangka waktunya panjang atau pendek itu tetap harus dicatat. Makanya Allah menggunakan bentuk nakiroh umum, bidainin pakai tanwin ya, enggak alif lam. Kalau alif lam khusus, kalau ini umum artinya mau jumlahnya berapapun tetap harus dicatat. Mau waktunya panjang atau pendek tetap harus dicatat. Ila ajali musamma, sampai waktu yang telah ditentukan ya. Nah di sini perlu ya waktu ditetapkan. Nanti kalau nggak ditetapkan waktunya, nah ini nanti jawabannya ya, itu bisa bermasalah ya. Misalnya nih saya pinjemin, dia nggak ngasih batas waktu ya, nah dia nggak bisa nagih karena waktunya nggak ditetapkan gitu. Nah, begitu juga orang yang berhutang ya, merasa dia nggak ditetapin waktunya, ya udah nanti aja kapan saya suka baru saya bayar lah. Sekarang saya lagi nggak suka bayar utang ya. Nah susah waktunya, makanya perlu ditetapkan waktunya supaya jelas gitu ya. Jangan sampai nanti susah begitu kita mau nagih nggak bisa. Karena apa? Nggak ada buktinya.
Ya lah, buktinya mana? Kapan waktunya? Nggak ada. Nah makanya di sini disuruh ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan. Ajalin tuh artinya waktu akhir atau batas akhir. Makanya kalau orang meninggal kan ajalnya telah tiba, berarti usianya udah di akhir. Ajalin tuh artinya waktu akhir, batas akhir ya. Jadi sampai batas akhir yang telah ditentukan itu harus ditetapkan ya. Misalkan nanti saya bayar 29 Agustus atau 29 Muharram gitu. Nah itu boleh. Atau nanti saya bayar 3 bulan dari sekarang ya. Kalau mau pakai bulan Komariah, sekarang bulan Dzulqa'dah, berarti Dzulhijjah, Muharram, Safar nanti dibayar. Atau mau pakai bulan Masehi, sekarang bulan April, Mei, Juni, Juli, berarti 3 bulan dari sekarang Juli. Tanggal berapa? 21 berarti. Berarti tanggal 21 nanti jatuh tempo atau ajalinnya, batas akhirnya. Ya. Nah itu harus ditetapkan supaya jelas, clear ya. Jangan sampai nanti seperti yang tadi nggak mau bayar karena nggak ada bukti ya lah. Buktinya mana? Waktunya nggak ditetapkan ya. Nah, tapi tetap aja namanya orang berutang ya, biarpun dia nggak bisa dituntut ya karena nggak ada bukti, ada perasaan nggak enak, malu kalau ketemu sama yang ngutangin, terus takut ngindar gitu ya. Nah, dan nanti ya di sini Allah mengetahui, makanya nanti dikatakan wal yattaqillah ya, bertakwalah kepada Allah ya, karena Allah mengetahui. Nah, jadi itu ya harus ditetapkan waktunya yang jelas, tanggal, bulan, tahun ya. Supaya apa? Supaya nanti bisa kita menggugat atau menuntut ya ke ranah hukum. Ya, kalau nggak ada waktunya yang jelas, ini susah. Ya. Waktubuhu, maka tulislah kata ini supaya jelas. Mau sama saudara pun tulislah. Kalau mau orang tua gimana? Orang tua mah jangan ngutangin lah, kasih aja udah. Masa sih ngutangin? Ada ya yang orang tua digugat sama anaknya, ya Allah itu durhaka banget itu. Masa orang tua digugat gara-gara hutang berapa 2 juta Pak? Itu nggak benar itu. Orang tua itu ya kita kewajiban memberi. Bahkan kita nggak boleh memberi zakat sama orang tua. Kenapa? Karena itu wajib kita berikan gitu. Ya, jadi nggak perlu ditulis kalau orang tua, udah kewajiban kita memberi. Ya, nah di situ ya harus jelas waktu yang ditetapkan, ajalin batas akhirnya, ila ajali musamma, sampai batas akhir yang telah ditentukan. Faktubuhu, maka tulislah dia. Lalu Allah ulang lagi, wal yaktub, maka hendaklah tulis. Ya, jadi Allah ini di kata ini berulang-ulang, dan ini ayat yang paling panjang ini ya, di antara ayat-ayat lain di dalam Al-Quran. Ayat 282 ayat yang paling panjang, satu halaman sendiri ini ya. Nah, Allah mengulang-ulang ya, tandanya Allah sayang. Jadi di dalam ayat ini masalah hutang piutang Allah ulang-ulang ya, suruh tulis. Lalu Allah katakan lagi wal yaktub, maka tulislah dan hendaklah ditulis ya. Ini tandanya Allah sayang sama kita, sampai diulang-ulang terus sama Allah. Berkali-kali ini Allah mengulang-ulang tulis ya. Coba kalau misalkan orang tua nih ya, sering ngingetin anaknya berulang-ulang ya, nah jangan lupa sholat ya. Kita baru pulang, nah inget gak apa yang kata emak? Sholat. Mau berangkat, nah jangan lupa ya yang emak katakan sholat. Nah, berulang-ulang, padahal yang diingetin itu aja. Itu nandakan orang tua sayang. Supaya apa? Supaya anaknya terjaga dari kelalaian melaksanakan sholat gitu. Ada juga kayak ibu saya tuh kalau ngingetin makan sampai berkali-kali, jangan lupa makan. Sampai sana ntar langsung jangan sampai telat gitu. Nah, itu tandanya sayang, sampai berulang-ulang dia ngingetin.
dan yang diingetin itu aja. Nah Allah juga begitu ya, mengingatkan, tulis. Nah, tulis lagi sampai berkali-kali, itu tandanya Allah sayang diingetin. Supaya apa? Supaya kita terjaga dari supaya terjaga dari supaya kita terpelihara dari kebaikan-kebaikan ya. Karena ini urusannya bisa terjadi kemudorotan ya. Kalau nggak ditulis bisa terjadi kemudorotan. Kenapa bisa terjadi kemudorotan? Ya misalkan dia ngutangin nggak ditulis ya. Nah terus kan nggak ada barang bukti sehingga nggak bisa nuntut. Nah, sehingga karena dia nggak bisa nuntut, akhirnya udahlah saya ikhlasin, meskipun dia bilang ikhlas tapi tetap aja hatinya dongkol. Namanya uang 10 juta masa sih diikhlasin begitu aja ya. Tetap hatinya kesel. Akhirnya apa? Putus silaturahim. Nah putus silaturahim akhirnya nggak pernah ngobrol. Nah itu kan jadi kemudorotan ya. Makanya agar terjaga dari kemudorotan dan terpelihara dengan kebaikan antara sesama, saling silaturahim, Allah ingatin berkali-kali. Ini Allah sayang supaya tidak terjadi kemudorotan, maka harus ditulis ya. Jangan sampai nanti gara-gara nggak ditulis jadi putus silaturahim karena nggak bisa dituntut ya. Nah, itu bentuk kasih sayang Allah. Allah selalu mengingatkan wal yaktub, dan hendaklah ditulis bainakum, di antara kalian, katibun ya, seorang penulis. Jadi Allah mengingatkan hendaklah tulis di antara kalian, baik yang mengutangi atau yang berhutang, ditulis katibun, ada seorang penulis, bil adil, dengan adil ya. Jadi kalau bisa ada seorang yang menulis dengan adil ya. Kalau di sini sekarang apa kerjaan yang suka nulis? Notaris ya. Nah, kita bisa melalui notaris gitu. Minta tolong ditulis utang piutang perjanjian ya. Misalnya gede nih utang piutangnya ratusan juta, boleh pakai notaris, kita minta tolong ditulisin dengan cara yang adil ya. Yang adil di sini artinya ditulis sesuai apa adanya ya, sesuai dengan yang diajarkan Allah, bukan atas keinginan sepihak ya. Jadi nanti yang menyebutkan orang yang berhutang, wala ya'ba, dan janganlah enggan, katibun, untuk menulis, an yaktuba ya, untuk menulis. Jadi nanti yang menulis itu hanya menulis, mencatat dari yang disebutkan oleh yang berhutang ya. Supaya apa? Supaya ini ada bentuk pengakuan bahwa dia berhutang, makanya dia yang menyebutkan gitu. Nah ditulis dengan cara yang adil. Artinya apa? Ditulis sesuai dengan apa adanya, tidak dilebihi, tidak dikurangi ya. Karena bisa aja dia misalkan yang menulis diperintah, udah kamu tolong tulis lebihin sekian, nanti 50% buat kamu dah ya. Yang penting ditambahin ya. Nah itu berarti nggak adil itu ya. Makanya tulislah bil adil, dengan cara yang adil ya, ya. Karena ada juga kan notaris yang bisa diatur gitu. Nah makanya seorang penulis harus adil ya, karena Allah memberikan ilmu ya untuk menulis secara adil, jangan sampai nanti nikmatnya ditarik ya. Jadi di sini Allah perintahkan ya untuk menulis dengan seorang penulis dengan cara adil ya. Nggak usah dilebih-lebihin, nggak usah dikurang-kurangin, udah apa adanya. Kalau emang segitu. Kalau perlu nulisnya dengan angka dan huruf, terus ditutup depan belakang ya. Misalkan 100 juta gitu, pakai angka, ditutup pakai pagar tuh, tanda pagar. Terus pakai huruf lagi 100 juta, kasih rupiah, kasih saja, terus tutup kurung biar nggak bisa ditambahin.
karena bisa aja nanti ditambahin lagi gitu. 100 juta nggak pakai rupiah, tambahin 100 juta 50.000 misalnya, atau 100 juta tambahin lagi, bisa apa dia hurufnya gitu. Nah, supaya menjaga tidak ditambahin maka perlu ditutup ya. Jadi Allah begitu teliti dan terperinci sampai hal-hal yang memungkinkan ada masalah Allah sampaikan detil di sini ya. Jadi utang piutang harus dicatat dan rinci, kalau perlu ditutup itu supaya nggak bisa ditambahin lagi. Ya kayak buat cek juga gitu kan, harus dikasih tanda pagar, terus huruf dan angka supaya nggak ditambahin. Kalau perlu kita kasih tanda kurung depan belakang biar nggak bisa ditambahin lagi. Ya. Jadi begitu rincinya Allah ya menyampaikan masalah perihal utang piutang. Suruh catat dan ada yang nulis dengan cara adil ya, seadil-adilnya, nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangin ya. Wala ya'ba, dan janganlah enggan katibun ya, seorang penulis ya, an yaktuba, untuk menulis. Jadi jangan enggan, meskipun utangnya sedikit pun harus ditulis ya. Maksud sih utang 5.000 ya ditulis sih, tulis saja udah dapat pahala orang nulis. Saya catat ya di HP gitu. Nih, sampai misalnya Hoir utang 5.000 tanggal sekian, mau dibayar tanggal sekian ya. Ini buat inget aja nih, di nota ada kan. Saya catat ya. Dapat pahala itu begitu doang. Kan perintah, kalau perintah kan dilaksanakan jadi pahala. Kalau tidak dilaksanakan dapat apa-apa ya. Nah, perintah ini termasuk wajib apa sunnah? Hah? Wajib apa sunnah? Yang wajib angkat tangan coba. Wajib. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. Yang sunnah? Yang sunnah angkat tangan, yang sunnah. Sunnah 2 ya. Yang lain berarti enggak wajib enggak ini. Ya, jadi ada 2 pendapat. Yang pertama, pendapat yang wajib ya, itu dasarnya karena Allah memerintahkan, maka wajib ya hukumnya. Kalau namanya wajib, kalau ditulis dapat pahala, nggak ditulis dosa, kan wajib. Jadi kalau nggak ditulis dosa loh. Ya, hukum wajib apa? Dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan dosa. Nah, itu kalau yang berpendapat wajib. Nah, terus pendapat kedua, jumhur ulama, kebanyakan ulama menyatakan sunnah. Artinya dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Dan ini hukumnya sunnah. Dasarnya apa? Dasarnya ada nanti di ayat ini juga di bawahnya ya. Bahwa utang piutang itu kalau tidak ditulis tidak dosa. Artinya apa? Utang boleh ya, tapi dianjurkan harus ditulis. Kalau enggak ditulis dosa. Karena apa? Karena kalau enggak ditulis nanti jadi mudorot. Makanya dianjurkan untuk ditulis. Meskipun hukumnya sunnah, tapi sangat dianjurkan untuk ditulis. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kemudorotan yang kayak tadi, gara-gara nggak bisa dituntut, nggak ada bukti, akhirnya jadi saling benci, putus silaturahim, ya. Bahkan ada kata-kata yang nggak enak. Saya susah-susah ngumpulin uang, dia nggak ngembaliin, tobat deh saya mah sama dia tuh orang. Malah ada kata-kata yang nggak enak. Saya nggak rela pokoknya dunia akhirat sama dia tuh si A. Pokoknya nanti saya tuntut di hadapan Allah ya Allah. Sampai begitu, ada nggak yang ngomong gitu? Saking keselnya itu, saking marahnya ya. Sampai deh saya tuntut nanti di hadapan Allah, saya nggak rela dunia akhirat. Nah itu jangan sampai terjadi itu, makanya ditulis. Jadi ada bukti ya. Nanti di ayat berikutnya nih harus pakai saksi biar ada nanti menguatkan gitu ya.
Nah, teman nanti minggu depan itu. Kalau ini kita sampai ini aja ya, yang mengurang-urangi. Nah, jadi harus ditulis dengan jelas dan adil supaya apa? Supaya tidak terjadi kemudorotan. Ya, meskipun hukumnya sunnah tapi sangat dianjurkan untuk ditulis ya, dengan jelas. Sama saudara juga gitu, ditulis. Bang, minjem ya bang, 1 juta buat betulin rumah nih bocor. Oh iya, gitu. Saya tulis ya. Ya udah tulis aja tanggal berapa nih, tanggalnya juga sebutin. Tanggal itu tujuannya apa? Agar kita bisa nagih. Kalau nggak ditetapin tanggalnya, nagihnya kita susah. Lah, udah sebulan nih kok belum bayar, belum ada bang gitu. Karena kita nggak netapin. Tapi kalau misalkan kita tetapin 1 bulan ya dari sekarang, gitu. Misalnya sekarang 21 Mei berarti 21 Juni. Nah begitu di 21 Juni belum bayar, kita berhak menuntut atau menagih. Dia nggak bisa ngelak. Oh iya bang belum ada misalnya. Nanti ya 5 hari lagi. Ya udah 5 hari nih ya saya kasih waktu gitu. Nah enak ya. Tapi kalau nggak ditetapin susah kita nagih. Ya. Dan apa kata bapak tadi ya? Waktunya nggak ditetapin, nggak ditulis. Nah itu nggak ada bukti. Ya. Akhirnya susah. Hah? Ya tergantung ya, kayak tergantung kalau mau dianggap lunas ya itu lebih baik ya. Bagi Allah itu sudah tidak dibayar tidak apa-apa. Oh gitu. Enggak. Artinya bagaimana itu kalau kita tulis apa itu? Jadi kalau misalkan ada orang yang berhutang dia nggak mau bayar ya, ya kita ikhlasin nggak apa-apa, itu jadi sedekah. Kalau kita memudahkan orang, Allah akan mudahkan dan kita nanti akan mendapatkan naungan ya di akhirat. Itu nanti ada 7 orang yang mendapatkan naungan. Jadi matahari sejengkal kita nggak panas. Salah satunya ya, orang yang memudahkan orang ya, yaitu membebaskan orang yang berhutang karena dia udah susah membayarnya. Nah itu salah satu orang yang mendapat naungan di akhirat ya, memudahkan orang dalam kesulitan. Ya, kita ikhlaskan itu lebih baik dan itu dapat ganjaran pahala bersedekah ya. Tapi kalau kita nggak ikhlaskan boleh juga ya, hak kita kan ya, nanti dia akan diambil pahalanya di akhirat itu. Karena apa? Karena dia berhutang gitu ya. Tapi kalau kita ikhlaskan ya dia terbebas dari dosa ya. Nah kita juga dapat ganjaran yaitu naungan di surga gitu ya. Pak, saya mau tanya. Kalau kita berhutang bukan untuk kepentingan kita sendiri, kepentingan orang lain, itu tanggung jawabnya siapa? Baik pribadi maupun instansi. Pribadi seperti saya mau nolong orang lain nyari utangan karena orangnya nggak mampu. Terus seperti presiden nyari utang, itu tanggung jawabnya gimana Pak itu? Itu dah di Korea nggak pernah orang pengajian itu ngomong itu. Dosa siapa sih Jokowi itu utang yang tadi bilang rakyatnya suruh bayar. Itu aja Pak, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Ya, jadi kalau kita utang untuk orang lain, kan perjanjiannya kita dengan dia, maka kita tanggung jawab terhadap dia. Ya misal Pak Arif utang sama saya nggak mau tahu mau buat siapa, saya akan nagih ke Pak Arif. Ya masalah Pak Arif nanti dengan orang yang minjem ya itu urusan Pak Arif, tetap saya kejar Pak Arif karena akadnya saya dengan Pak Arif gitu. Ya jadi Pak Arif tetap, saya nggak mungkin sama si Ano nggak mau saya nagih, orang saya hubungan sama Pak Arif masa saya suruh nagih ke kalau utang negara. Nah kan ada perjanjiannya, ya kan? Lah kalau yang utang presiden, ya pokoknya pengatur pemerintahan. Yeah. Dia sudah tidak jadi presiden, biasanya nggak tanggung jawab, suruh pemerintahan berikutnya nagih, yang ditagih.
Nggak Ya. ada wajib tanya presidennya sudah meninggal atau belum meninggal itu ditagih. Ya, ya, jadi itu kan tujuannya untuk pembangunan gitu ya. Nah, itu sekarang pinjamnya legal atau enggak? Ya. Ya, makanya nanti dilihat ya. Kalau seandainya pinjamannya enggak legal, nah itu bisa dibatalkan kayak di Malaysia itu ya, Tun Abdul Razak ya. Dia minjem rupanya dapat komisi 2,5%. Berapa triliun itu 2,5% dari puluhan triliun ya kan. Nah itu akhirnya sama pemerintah dibatalkan, yang pemerintah yang berikutnya ya, karena nggak legal, DPR nggak mengakui atau menyetujui. Begitu juga ya, kalau seandainya nggak legal bisa dibatalkan, tapi kalau legal ya harus mau nggak mau. Misalkan nih contoh ya, ketua DKM misalnya mau bangun menara, minjem dulu talangan dari material ya, terus habis masa jabatannya, maka DKM berikutnya ya mau nggak mau harus ngelanjutin meskipun dia nggak minjem gitu ya, karena ini legal dan udah disepakati, mungkin nama pembina sama ini udah disepakati, maka harus melanjutkan gitu, seperti itu ya. Ya boleh Panda, ini belum selesai ini sebenarnya nih ya udah. Ini mengenai utang-utang juga yang saya alami sendiri, Pak. Mengenai dosa apa enggaknya tidak menulis gitu ya. Untuk di bawahnya ada pengecualian sepertinya, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Berarti kalau yang tadi berdosa kalau tidak ditulis. Kalau itu perdagangan tunai itu tidak wajib gitu. Kalau tunai kan nggak utang berarti kan, bayar cash ini. Iya itu pengecualian. Iya. Iya. Jadi yang di atas wajib dan Iya. berdosa kalau tidak ditulis. Iya. Ini pengalaman saya waktu naik haji di 2 tahun yang lalu. Dengan travel sendiri, rupanya memang udah ada niat bagaimana saya nggak tahu juga. Waktu kita umroh dengan travel yang sama itu lancar-lancar aja, bagus sekali gitu. Tapi waktu naik haji, pas udah masuk hotel, rupanya hotel itu baru bayar DP-nya doang. Jadi setelah ditagih sama hotel, dia rupanya nggak ada duit. Jadi dipinjamlah ke kita jemaah, ada sekitar 20 orang. Sedangkan kita kan masih sibuk dengan melaksanakan ibadah haji. Dengan sendirinya kita nggak mencatat. Dan waktu ditagih, dia menjanjikan untuk dibayar di Indonesia nanti. Nah, waktu ditagih dia mengelak, nggak mau bayar dan dimasukkan ke biaya perjalanan itu. Padahal kita waktu pertama membayar udah bayar dengan haji Muroka kan 300 juta kita bayar. Jadi di sini pengalaman saya, dengan sendirinya dia akan kita nggak mencatat waktu itu. Cuma kita memberikan ke dia itu pakai transfer uang bank gitu ya. Dia juga nggak mau ngakuin itu dan masukkan ke biaya perjalanan kata. Nah itu bagaimana tuh kira-kira Pak Wan? Ya, Pak An, mau satu-satu dulu, ntar ya ini dulu ya. Jadi kalau dalam kasus ini karena nggak dicatat jadi lemah, ya. Nah, makanya ya itu pentingnya dicatat jelas. Udah gitu waktunya juga nggak jelas nanti ya kalau sampai di Indonesia. Nah itu nggak jelas ya. Kayak misalkan saya pinjam ya 10 juta, ntar pulang haji atau misalkan jamaah pulang haji saya bayar, itu nggak jelas. Jamaah pulang haji kapan? Ya, atau saya minjem beras 1 karung ya, nanti panen yang akan datang saya bayar. Panen yang kapan? Mau yang akan datang yang ini apa yang berikutnya? Nggak jelas. Jadi harus jelas tanggal, waktu, bulan. Ya itu nanti sampai di Indonesia sampai nggak jelas juga waktunya kan. Jadi harus jelas semua tercatat. Itu kesalahan kita karena waktu itu kita memang belum sampai kaya, jadi kita nggak tahu kalau memang harus dicatat. Iya. Sebetulnya dengan bukti transfer itu udah ada ya.
Cuman dia nggak mau membayarnya Ya. di Indonesia. Tapi kekesalan kita semuanya memang nggak mau memaafkan dia gitu. Sebenarnya bisa kita buat supaya dia ada efek jerak, ya. Itu orang-orang yang yang dikumpulkan berjamaah itu berapa orang, kita sepakat untuk menggugat pakai pengacara, bukti transfernya yang kita ini sampaikan, meskipun secara hukum nggak kuat ya, tapi itu nanti efek jerak dia nggak akan laku kalau sampai itu viral gitu. Nah itu akhirnya dia mau nggak mau karena takut travelnya bangkrut atau tutup ya. Nah bisa jadi dia akan berusaha membayar, bisa juga seperti itu dengan cara kita gugat ya beramai-ramai gitu. Tapi mungkin karena memang itu udah dihukum sama Allah ya. Travelnya itu bangkrut sekarang jadi. Nah itu langsung dibalas sama Allah itu. Udah travelnya bangkrut, nanti di akhirat Pak Andra bisa ngambil pahala dia tuh. Cuman teman-teman semua ya karena saking keselnya nggak ada yang mau maafin Iya. gitu. Oh gitu. Iya. Ya udah, nanti dapat balasan di akhirat, Pak. Pak An, silakan. Kasus ya. Iya. Dulu bertanya sama Ustaz juga. Dulu ada semacam alternatif gitu. Jadi tidak ada yang ketahui alamat, blank lah. Akhirnya ada ayat yang Ustaz mengatakan clearance, dihapuskan aja. Iya. Sehingga dibersihkan, tapi seorang ingin tenang, jadi dibersihkan. Ayatnya adalah dibersihkan. Gimana itu? Ya itu tergantung keikhlasan. Jadi kalau kita ikhlas ya udah, orang yang udah kesulitan bayar utang terus ya udah kita ikhlaskan, itu jauh lebih baik. Karena itu kita akan mendapatkan naungan di akhirat nanti, ya. Ya udah. Ini kasusnya ingin membersihkan aja. Bersihkan gimana maksudnya? Bersihkan ketenangan seseorang. Terhadap mungkin udah lunas, mungkin ada utang, pokoknya dibersihkan lah niatnya itu. Bersihkan utangnya apa bersihkan apanya nih? Saya nggak jelas. Karena tidak ada alamat gitu. Dibersihkan aja lah. Nah, Ya. ayat-ayat waktu itu ayatnya ayat solusi gitu. Demikian. Iya, jadi kalau kita mau tenang, hati nggak kesel, ya udah kita ikhlasin aja. Ya Allah, saya ikhlas ya utang-utang mereka, biar mempermudah mereka nggak dapat kesulitan nanti ketika dihisab, saya ikhlasin. Nah, udah hati tenang itu kita, jadi nggak ada ganjilan lagi gitu. Ya kalau kita mau membersihkan utang-utangnya supaya hati kita tenang, ya kita sebut aja, ya Allah saya ikhlas dengan utang-utang yang mereka pakai ya, semoga ini mempermudah dia dan ini juga menjadi ganjaran amalan buat saya. Insya Allah jadi tenang hatinya Pak ya. Ya pokoknya intinya kalau kita mau membersihkan hati kita maupun membersihkan kesulitan orang, ya caranya itu dengan mengikhlaskan atau meredoi ya. Itu Allah akan beri balasan yang sangat tinggi, yaitu berupa naungan. Karena itu naungan itu nggak setiap orang bisa dapat naungan ya. 7 orang yang mendapat naungan ya, salah satunya itu orang yang memudahkan orang dalam kesulitan ya. Jadi orang yang beribadah pun rajin bisa kena panas matahari. Nah itu 7 orang itu salah satunya itu, termasuk pemuda yang hatinya ke masjid, belum waktunya jam 11 sudah mau ke masjid, pikirannya ke masjid. Nah itu juga termasuk yang mendapat naungan ya. Itu Pak ya. Yes. Pak ya udah, yang mau sholat tutup boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung tadi pertanyaannya Pak Arif, Pak Andra. Itu rupanya di ayat berikutnya 283. Jadi kalau dalam perjalanan kita tidak mendapat
keluarnya hendaklah dimintakan Jaminan. Misalnya apa yang ada, misalnya ada emas, ada apa gitu. Jadi rupanya di sini Allah memang sudah, kalau nggak ada apa namanya penulis, ya mesti minta jaminan gitu. Cuma pengetahuan kita belum sampai kan. Iya. Ya. Nah, kalau jaminan nggak bawa juga, maka di sini percaya lah. Kalau jaminan nggak bawa juga, terus kita kasih ya kita yang salah kan. Ya, ya jadi di atas meterai pun kuat ya. Jadi itu kan kalau kita kesepakatan di atas meterai itu sama juga kesepakatan di bawah tangan. Nah itu kekuatan hukumnya ada ya. Kalau di atas meterai itu ada saksi-saksi. Itu juga bisa buat alat bukti buat ke pengadilan. Ya, kalau masalah bisa dibuat perjanjian di bawah tangan, itu kalau sesuai hukum di Indonesia itu berbeda perlakuannya kalau dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat di hadapan notaris. Itu adalah perlakuannya, kalau perjanjian itu dibuat di hadapan notaris, kalau dia mau menolak, si yang berhutang itulah yang harus membuktikan bahwa saya nggak berhutang. Tapi kalau dibuat yang hanya pakai meterai, itu balik. Jadi yang memberi piutang itulah yang memastikan bahwa kamu itu berhutang. Buktinya harus disertai dengan bukti. Ya, jadi utang yang di hadapan notaris namanya itu akte otentik. Tapi kalau yang di meterai namanya perjanjian di bawah tangan. Tapi kekuatannya juga ada kekuatan hukumnya ya, asal ada saksi-saksi dan bisa sampai ke pengadilan di bawah pengadilan. Baik ya, cukup ya udah pada ini waktunya. Kita hotmil Quran dulu. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.